semuanya, perkenalkan saya Novelin Sarnisa dengan NIM 2024691100400411 kelas KPIB UI Bunga Bangsa Cirebon. Pada video kali ini saya akan membahas soal yang ada di buku komunikasi organisasi bab 4 yang membahas peran komunikasi organisasi. Soal yang pertama ada jelaskan pengertian komunikasi organisasi. Jadi, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan dalam sebuah organisasi yang kompleks. Adapun pengertian komunikasi organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Franceschi 1983, komunikasi organisasi adalah suatu bentuk komunikasi yang direncanakan antara sebuah organisasi dengan publiknya atau masyarakat luas tempat ia berada dalam mencapai tujuan. Dan kedua ada menurut Karl M. Holdhaber pada 1993, komunikasi organisasi adalah sebuah proses tukar-menukar pesan dalam sebuah jaringan hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Soal yang kedua ada bagaimana hubungan komunikasi dengan organisasi. Jadi hubungan antara komunikasi dengan organisasi itu terletak pada fokus kajian pada orang-orang yang berada dalam organisasi dan terlibat berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi sebagai sebuah proses, komunikasi terjadi dalam berbagai konteks komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi massa. Cakupan bidang komunikasi meliputi manajemen komunikasi, komunikasi politik, komunikasi pendidikan, komunikasi sosial, komunikasi organisasi, komunikasi bisnis, komunikasi pemasaran, komunikasi pembangunan, komunikasi terapeutik dalam keperawatan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, jelaskan hambatan-hambatan komunikasi dan cara mengatasinya. Jadi, hambatan-hambatan komunikasi organisasi itu adalah gangguan yang menyebabkan pesan yang dikirim mengalami distorsi dan dapat digolongkan menjadi satu, hambatan fisik yang terjadi manakala komunikator tidak dapat melihat komunikasi secara fisik karena berbeda lokasi. Yang kedua, hambatan psikologis atau manusiawi terjadi karena setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, minat, dan motivasi. Yang ketiga, hambatan sosial budaya terjadi karena setiap individu memiliki latar belakang budaya yang berbeda sehingga akan berbeda pula ketika mengirimkan dan menerima pesan. Yang keempat, ada hambatan linguistik terjadi manakala dalam proses komunikasi kita memberikan ekspresi yang tidak tepat, penafsiran yang tidak tepat, atau menggunakan kata-kata yang ambigu serta penggunaan kosakata yang tidak sesuai. Yang kelima ada hambatan teknis yang terjadi manakala ketika seseorang sebagai komunikator menggunakan teknologi untuk menerima pesan. Yang selanjutnya ada cara-cara mengatasi hambatan komunikasi. Untuk menghilangkan hambatannya itu meliputi satu, dalam bentuk tulisan. Langkah awalnya itu menghindari hambatan komunikasi adalah membuat catatan. Yang kedua, membuat pemberitahuan akan tenggat waktu, masukkan dalam kalender tanggal waktu yang diperlukan dalam sebuah tugas ataupun proyek. Yang ketiga, mendengarkan orang lain. Hilangkan perspektif pikiran ataupun perasaan yang Anda buat sendiri. Ini hanya akan membawa kamu pada kemarahan, kekecewaan, dan bahkan stres. Yang keempat, kita harus lebih fokus dengan tujuan kita dalam proyek yang sedang kita kerjakan. Yang kelima, itu mengikuti pelatihan. Komunikasi yang buruk akan membawa dampak negatif bagi pekerja. Tetapi memiliki keterampilan komunikasi bukan hal yang dapat dilakukan secara kilat. 6. Adakan pertemuan tatap wajah. Cara selanjutnya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan hambatan komunikasi adalah mengadakan pertemuan tatap wajah atau tatap muka. Yang ketujuh, hilangkan pembatasan yang hierarkik. Jangan takut untuk menentang ide transisional yang dimiliki organisasi. Yang selanjutnya ada membangun komunikasi yang proaktif sebagai prioritas. Yang terakhir itu ada belajar dari kegagalan komunikasi yang lalu. Jadi kita tuh harus mengalami kegagalan dulu, jadi akan tahu letak miskomunikasi dan bagaimana mengatasinya. Soal yang keempat ada bagaimana pengaruh teknologi informasi terhadap komunikasi organisasi. Teknologi informasi telah mengubah komunikasi organisasi secara radikal dengan mempercepat dan memperluas jangkauan pertukaran pesan, seperti melalui email dan platform kolaborasi yang memperkuat kolaborasi antar tingkatan dan menghilangkan pembatasan hierarki. Namun hal ini juga menciptakan tantangan baru.
berupa hambatan teknis dan resiko melubernya informasi, serta menuntutnya setiap anggota organisasi memiliki literasi digital yang mendalam. Soal yang kelima, yaitu bagaimana peran komunikasi organisasi untuk kemajuan organisasi. Jadi, komunikasi organisasi berperan vital bagi kemajuan karena memiliki inti kepemimpinan yang membangun kelompok efektif dan kolaborasi antar fungsi untuk mencapai tujuan strategis. Komunikasi memastikan informasi yang benar sampai pada tujuan yang tepat untuk mengambil keputusan yang akurat sesuai tingkatan, sekaligus memelihara hubungan relasional internasional yang harmonis dan membangun citra positif melalui interaksi eksternal. Jadi singkatnya, komunikasi adalah mekanisme penggerak yang menyelenggarakan, mengarahkan, dan mengatur seluruh sistem organisasi menuju efektivitas. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.